Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Bu Saras akan membahas materi IPA lanjutan lagi, yakni terkait siklus air atau sering juga disebut dengan daur air. Oke, sebelum kita memulai belajar, marilah kita awali dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut kita masuk ke slide pertama. Siklus air. Oke. Siklus air itu sebenarnya bermacam-macam ragamnya, tapi untuk dasarnya itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang bisa disingkat dengan ekoprei. E itu adalah evaporasi. Jadi siklus air itu dimulai dari air laut atau genangan air lainnya yang terangkat ke atas atau istilahnya menguap. Nah, proses penguapan akibat sinar matahari atau panas itu namanya evaporasi, gitu ya. Evaporasi. Kemudian lanjut ke kondensasi. Kondensasi itu proses terjadinya awan. Kemudian presipitasi itu hujan, dan yang terakhir infiltrasi itu penyerapan air hujan ke dalam tanah, seperti itu. Nah, untuk lengkapnya lagi kita akan membahas di slide berikutnya. Nah, perhatikan evaporasi itu seperti ini ya. Bisa putarkan. Nah, kalian lihat ya video di sini. Nah, air yang ada di dalam laut atau di genangan lainnya seperti danau, kemudian seperti sumur atau genangan lainnya yang dia terkena sinar matahari dan menguap, dia nanti akan mengalami tahap evaporasi. Ya, evaporasi itu tahap penguapan ke atas, membentuk awan, itu evaporasi. Oke. Kemudian lanjut. Ada kondensasi. Oke. Kalau tadi evaporasi penguapan, maka setelah penguapan ada yang namanya kondensasi atau uap air yang awalnya bentuknya gas akan berubah menjadi titik-titik air maupun es, gitu ya. Nah, perhatikan di sini. Awalnya itu di sini terdapat molekul titik-titik air atau es yang nanti akan turun ke bawah membentuk hujan. Bisa berupa hujan air atau hujan es, tergantung dari suhunya. Bu Saras, tapi ada di negara lain yang terjadi hujan salju, hujan es. Nah, itu sama halnya dengan si hujan air tadi, bedanya hanya saja kalau di negara seperti tempat kita itu kan suhunya panas. Jadi ketika dia turun atau presipitasi itu tadi, turunnya itu bentuknya akan berupa air. Namanya hujan, gitu ya. Kemudian kalau di negara lain karena suhunya yang dingin lingkungannya, maka dia akan turun membentuk hujan salju. Itu asal usulnya. Oke, kemudian prosesnya ini yang menjadi titik-titik air dan es ini disebut dengan kondensasi. Jadi kondensasi itu masih dalam bentuk awan. Tetapi nanti ketika jatuh, membentuk hujan itu nanti berubah ke tahap presipitasi, gitu ya. Berubah ke tahap presipitasi. Ini presipitasi itu hujan ya di sini.
Itu namanya presipitasi atau proses titik-titik air atau salju turun ke permukaan bumi. Kemudian lanjut. Infiltrasi ya. Oke. Infiltrasi di sini adalah proses masuknya air hujan ke dalam tanah. Itu infiltrasi. Jadi, ketika hujan turun di permukaan, maka dia akan masuk ke dalam tanah dan akan menjadi air bawah tanah. Atau nanti akan membentuk aliran sungai bawah tanah yang biasanya akan dipakai untuk membuat sumur. Jadi ketika sumur itu kan modelnya seperti tanah biasa, kemudian digali, nah di dalamnya ada air, nah itu namanya air dalam tanah. Dia ada dan terjadi karena adanya infiltrasi atau proses masuknya air hujan dari permukaan tanah ke dalam tanah gitu. Oke. Nah, selain 3 pokok tahapan water cycle atau sering juga disebut dengan siklus air, ada beberapa siklus lain yang tidak kalah pentingnya. Nah, ketika penguapan itu namanya evaporasi, ini ya. Nah, kemudian di sini ada nomor ya, ini 2 ini ya, terlihat ya ini. Oke, sebentar. Ini kan evaporasi ya, ini dari genangan air ya. Nih, ini evaporasi itu bisa mewakili penguapan dari laut. Kemudian di sini terlihat ya dari danau, itu juga evaporasi. Kemudian kalau penguapan dari pohon atau daun ada tidak ada. Kan kemarin kita sudah mempelajari ya, kalau pohon atau tumbuhan itu dia juga bisa mengalami penguapan. Makanya di sana ada yang tumbuhannya itu memiliki daun yang lebar, ada yang sempit, ada yang berbentuk duri seperti kaktus dan sebagainya, itu untuk mengatasi penguapan. Nah, di sini penguapan yang diakibatkan oleh daun namanya nanti transpirasi ini ya. Transpirasi ini. Oke. Nah, tuh kemudian di sini ada juga yang namanya aliran air. Oke. Jadi ketika proses hujan dia akan turun bukan ke tanah tapi langsung ke aliran air. Nanti akan kita sebut dengan namanya limpasan. Limpasan itu ketika air hujan langsung ke aliran air, itu namanya limpasan gitu ya. Oke, ini sama. Nah, kondensasi. Nah, perhatikan kondensasi itu dia ketika berada di posisi awan itu namanya kondensasi. Presipitasi itu nama lain dari hujan gitu ya. Oke. Kemudian transportation atau transpirasi ya di sini ya. Di sini transpirasi itu bisa kalian cermati ya. Di sini untuk transpirasi. Nah, itu dia dari daun. Kemudian transportation itu adalah perjalanan dari yang awalnya itu dia awannya tercipta di laut, kemudian pindah ke darat, hujannya malah di darat seperti itu. Nah, kita lanjut ke kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air ya. Di sini ada 2 gambar yang berlawanan. Di sini ada reboisasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Kemudian di sini ada pembuatan blok atau konblok untuk perumahan. Nah, di sini terdapat 2 kegiatan yang bertolak
belakang terhadap pengaruhnya untuk siklus air. Nah, reboisasi itu seperti yang kita ketahui adalah menanam tanaman kembali di hutan gundul. Nah, nanti kegiatan ini akan mempengaruhi siklus air juga. Salah satunya apa? Kalian tahu akar dari pohon bisa menyimpan air. Sehingga otomatis ketika reboisasi ini berhasil dan menghasilkan tumbuhan yang banyak dan kuat, maka tumbuhan itu akan bisa menyimpan air yang nantinya menjadikan tanah ini memiliki air bawah tanah. Sehingga ketika kekeringan tidak kehabisan air karena masih memiliki cadangan air tanah yang cukup melimpah. Seperti itu. Kemudian untuk yang konblok ya. Untuk yang konblok sendiri itu mempengaruhi peresapan air. Jadi kebalikan ya dari antara reboisasi atau konblok. Nah, ketika di perkotaan atau di perumahan itu terjadi pembuatan konblok tanpa adanya celah, maka dia akan menyebabkan tanah itu kurang air. Karena proses infiltrasi atau meresapnya air dari permukaan ke tanah itu terhambat. Oke, demikian dari Bu Saras ya.